Ya, jadi kalau KPM PKH itu kadang-kala salah menyebutkan antara komponen dan kategori. Nah, jadi di PKH itu ada 3 komponen: komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan. Ya, kita lanjut yaitu ke kriteria komponen PKH. Nah, di sini kriteria komponen PKH itu ada 3. Nah, kadang-kala KPM itu salah untuk menyebutkan antara komponen dan kategori. Jadi, yang namanya kategori apa dan komponen itu apa. Jadi, yang namanya komponen itu ada 3. Yang pertama yaitu komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, komponen pendidikan itu ada 3 kategorinya, yaitu kategori SD, kategori SMP, dan kategori SMA. Lalu komponen kesehatan ada 2, yaitu kategori ibu hamil dan kategori balita. Balita ini yaitu 0 sampai 6 tahun. Berikutnya yaitu komponen kesejahteraan sosial, di mana ini mempunyai 2 kategori, yaitu kategori lansia yang umurnya 70 tahun dan kategori disabilitas. Nah, itu adalah komponen dan kategori. Jadi kalau sekarang sudah tahu ya, jangan sampai salah menyebutkan antara komponen dan kategori gitu. Nah, berikutnya yaitu tentang hak dan kewajiban KPM PKH. Yang pertama, hak KPM PKH 1. Menerima bantuan sosial. Nah, ini haknya, jadi sesuatu yang harus diterima oleh orang tersebut. Yaitu yang pertama, menerima bantuan sosial, di mana bantuan sosial ini dalam bentuk uang. Nah, setiap komponen atau setiap kategori mempunyai nilai bantuan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingan sosial. Jadi KPM PKH wajib didampingi oleh pendamping sosial, di mana saya harus mendampingi KPM PKH agar benar-benar terkontrol kehidupannya, terkontrol programnya. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bagi KPM itu wajib menerima pelayanan tersebut sama dengan orang-orang umum pada umumnya. Jangan dibedakan karena menerima PKH misalkan bayarnya lebih mahal dan sebagainya. Harusnya malah harus dikhususkan untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi di fasilitas kesehatan, posyanduan, kalau biasa iuran 2.000 ya tolonglah 2.000. Jangan karena KPM PKH ada 5.000 yang umum, jangan seperti itu. Terus pendidikan pun sama. Nah, berikutnya yang keempat yaitu program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Jadi KPM PKH itu mempunyai hak menerima bantuan komplementer. Nah, bantuan komplementer itu apa? Yaitu bantuan pelengkap. Nah, kalau di bidang pangan kita ada yang namanya BPN, bantuan pangan non tunai, atau sekarang kita sebut dengan sembako. Gitu. Lalu ada kesehatan. Nah, kesehatan itu ada yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Di pendidikan pun sama, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Di energi ada listrik yang 450 itu mendapatkan subsidi, yang 900 pun ada yang mendapatkan subsidi. Terus ada di komponen perumahan, yaitu ada yang namanya RTLH, rumah tidak layak huni. Itu akan dibantu, akan dibangunkan rumah yang dimana sudah dianggarkan. Nah, itu hak-hak KPM, jadi bisa dicermati. Lalu bagaimana ketika ada hak itu tidak diterima? Nah, itu harus ada pengecekan ulang atau ada yang namanya validasi lagi atau verifikasi lagi. Apakah perlu dibantu di arah ke situ atau bagaimana seperti itu. Lalu kewajiban untuk peserta PKH. Yang pertama, anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini wajib untuk ikut di pemeriksaan kesehatan di posyandu atau di puskesmas.
Lalu yang berikutnya, yang nomor 2, anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar mengajar yang di umur SD sampai SMA selama 12 tahun, yang dimana daftar hadirnya itu harus lebih dari 85%. Nah itu, kalau tidak kurang dari 85%, maka bantuan akan ditangguhkan. Sama tadi yang untuk fasilitas kesehatan, apabila dalam 1 bulan tidak ikut kegiatan posyanduan atau tidak ikut kegiatan puskesmas, maka bantuan pun akan ditangguhkan. Yang berikutnya itu, anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lansia umur 70 tahun dan disabilitas berat. Nah, di sini kalau disabilitas berat biasanya itu ada kunjungan ke rumah ya, untuk pengontrolan bagaimana kehidupan disabilitas berat itu. Yang pertama, yang berikutnya untuk lansia itu ada posyandu lansia. Nah, tapi kalau sudah lansia sekali, sudah tidak bisa berjalan dan sebagainya, ya tolong dibantu sama anggota keluarga atau bahkan bisa tenaga sosial yang membantu menggunakan ke situ. Tapi biasanya karena banyaknya lansia yang ada, pendamping sosial kadang-kala minta bantuan kepada keluarga yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 setiap bulannya. Jadi wajib sebulan sekali harus hadir dalam pertemuan kelompok bersama pendamping. Nah, lalu ketika kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan, yang ada adalah bantuan itu akan ditangguhkan atau di-pending. Nah, kan sayang kan. Makanya dari 4 poin ini sangat bagus sekali ketika sudah berjalan, maka indeks di pendidikan itu naik. Gara-gara PKH, pendidikan anak-anak KPM itu dipaksakan untuk sampai lulus SMA. Gara-gara PKH, di kesehatan makanannya bergizi dan sebagainya itu akan meningkatkan kesehatan. Terus adanya PKH juga bidang kesejahteraan sosial, lansia itu akan terjamin dari tuanya walaupun mohon maaf tidak bisa membantu pun, tapi setidaknya mempunyai pola hidup yang lebih baik lagi bagaimana cara merawat tubuh di PKH. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang pengertian PKH, lalu ada kriteria PKH, tujuannya, sasarannya, dan komponennya, kewajiban dan haknya. Jadi mungkin akan lebih membuka mata kalian, mata teman-teman, bagaimana sih program PKH sebenarnya itu. Ya ini dia program PKH yang sesungguhnya. Jadi apabila ada pertanyaan yang mungkin belum paham, silakan ditulis di kolom komentar agar kita bisa membagi lagi, memberitahukan, menginformasikan program PKH ini seperti ini. Jadi ada yang mau daftar tidak bisa. Nah, ada yang walaupun dikatakan PKS di paling bawah tapi tidak mempunyai komponen juga tidak bisa. Jadi itulah metode. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, santun, integritas profesional. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.